Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Matsa Muda, masih bersama saya Hanum Rahmadina di acara M2Cast Matsa Muda Podcast yang selalu menyuguhkan informasi, menjadi inspirasi, dan selalu menghadirkan inovasi. Di periode kali ini Matsa Muda bakalan mempersembahkan podcast yang tentunya bisa menemani kalian semua loh guys. Di podcast kali ini kita bakal membahas mengenai pelajar dulu, kini, dan nanti. Selain itu, materi yang kita bawa kita kemas dengan cara yang menyenangkan ya guys. So stay tune and enjoy our podcast. Di sini saya nggak sendirian loh sahabat Matsa Muda. Saya ditemani oleh salah satu siswi dari International Class Program MTSM 2 Pondok Pesantren Karangasem. Halo sahabat Matsa Muda, perkenalkan nama saya Lailatul Afilia. I'm from Net Grade of International Class Program MTSM 2 Pondok Karangasem. Mengenai materi yang kita bahas kali ini tentang pelajar dulu, kini, dan nanti, menurut Kak Lia, apa sih pelajar dulu dan kini? Oke Kak Hanum, jadi menurut saya terdapat 3 poin yang paling menonjol antara perbedaan pelajar dulu, kini, dan nanti. Di antaranya, alat bantu belajarnya, akses pelajarannya, sampai sumber informasi yang didapatkan Kak Hanum. Oke Kak Lia, dari 3 poin menonjol tersebut, alat bantu belajar pada zaman dulu dan zaman sekarang itu seperti apa sih Kak Lia? Oke Kak Hanum, nah dari tahun ke tahun alat bantu belajar di sekolah selalu mengalami peningkatan bukan? Nah pada zaman ayah ibu kita, nenek-nenek kita, buyut-buyut kita mungkin masih merasakan betapa berdebunya papan tulis hitam dan kapur. Saat belajar di kelas, para siswa pun harus rajin mencatat pelajaran yang ditulis di papan tulis agar tidak ketinggalan pelajaran. Nah berbeda dengan sekolah di modern ini sudah banyak menggunakan whiteboard and spidol sebagai alat bantu belajarnya. Bahkan siswa pun dapat membawa laptop ke sekolah untuk mendukung aktivitas belajarnya. Nah, guru pun tak lagi menempelkan alat peraga di papan tulis. Dengan laptop dan proyektor, seisi kelas dapat menyimak materi pelajaran dengan lebih nyaman Kak Anu. Alat bantu belajar zaman dulu sama zaman sekarang sudah berbeda ya kali ya. Dari alat bantu belajar zaman dulu yang masih menggunakan papan tulis hitam, yang sekarang sudah menggunakan papan tulis putih. Nah, dari akses pelajarannya itu seperti apa Kak Lia? Akses pelajaran zaman dulu dan akses pelajaran zaman sekarang. Oke Kak Anum, untuk akses pelajaran zaman dulu hanya bisa diakses dengan tatap muka di sekolah. Beda sekali dengan zaman sekarang. Untuk zaman sekarang, pelajar dapat mengakses pelajaran melalui jarak jauh dengan mengirim link atau materi kepada guru. Pada zaman sekarang, siswa dan guru dapat mengakses pelajaran dengan melalui Zoom. Nah, zaman sekarang siswa dimudahkan internet untuk mengakses pelajaran. Berbagai bimbingan belajar pun tersedia, mulai dari temu tatap muka sampai bimbel online. Cara siswa mengakses pelajaran di sekolah zaman dahulu pun sangatlah terbatas. Nah, selain belajar di sekolah, biasanya siswa mengikuti kelas bimbingan yang dipandu oleh wali kelasnya sendiri. Nah, lembaga-lembaga pada zaman dahulu memang sudah ada, tapi sangat terbatas sekali Kak Hanum. Cara akses pelajarannya pun sudah banyak ditawarkan dengan berbagai cara. Ada bimbingan privat sampai belajar online. Berarti cara siswa mengakses pada zaman dahulu sangatlah terbatas ya Kak Lia. Dari akses pelajarannya juga kan dulu masih belum secanggih sekarang. Nah, dari sumber informasinya sendiri Kak Lia, pasti pelajar membutuhkan sumber informasi untuk mencari ilmu yang lebih luas lagi. Sumber informasi pada zaman dahulu dan zaman sekarang tuh seperti gimana Kak Lia? Oke Kak Hanum, nah untuk sumber informasinya sendiri, pada zaman dahulu belajar identik dengan membaca buku pelajaran ataupun koran. Terkadang cukup sulit juga untuk menemukan buku pelajaran dengan materi yang komplit dan mudah dipahami. Sekarang aktivitas belajar tak melulu menggunakan buku. Informasi dapat diakses melalui media digital. Siswa pun dapat mengakses pelajaran dengan menonton video di YouTube, artikel, beragam seminar, hingga soal ujian dari tahun ke tahun pun terdapat di internet tersebut. Nah, apapun topik pelajarannya, mulai dari rumus matematika, geografi, sains, tersedia sumbernya. Oleh karena itu, sekarang guru tidak lagi menjadi pengajar, tapi lebih mengarah ke fasilitator yang memotivasi siswa untuk mencari sumber informasi sendiri Kak Hanum. Nah, seperti di MTSM 2 Pondok Karangasem,
Ada apa di sana? Di MTSM 2 Pondok Karangasem terdapat kelas unggulan, yaitu International Class Program yang biasa kita sebut dengan ICP dan Information Technology Class Program yang biasa kita sebut dengan ITCP. Di sana, alat bantu belajarnya sudah menggunakan komputer dan laptop dengan mengakses internet. Guru pun menerangkan pelajaran tersebut dengan menggunakan laptop dan proyektor. Jadi, apabila siswa tersebut ingin mendapatkan materi lebih luas lagi, pelajar tersebut bisa mencari informasi tentang pelajaran-pelajaran dengan menggunakan internet tersebut, Kak Anum. Oke kali ya, sumber informasi zaman dahulu sama zaman sekarang berbeda banget ya kali ya. Dari dulu kan masih cuman bisa membaca di buku, koran atau majalah, yang sekarang sudah bisa mencari sumber informasi itu di internet. Nah, itu kan tentang pelajar dulu dan pelajar kini. Pelajar nantinya itu seperti apa kali ya? Oke Kak Anum, jadi menurut saya untuk pelajar nanti itu tergantung pada pelajar sekarang. Jadi pelajar sekarang itu harus bisa menjadi motivasi untuk pelajar nanti. Jadi berkembangnya zaman kan pasti lebih banyak lagi akses pelajarannya. Tapi jangan sampai dengan berkembangannya zaman kita lupa dengan tradisi pada zaman dahulu seperti membaca buku dan menulis. Dan gak hanya di internet saja, buku pun harus dibaca. Jadi intinya dengan perkembangan zaman kita harus bisa menjadikan pelajar sekarang sebagai motivasi untuk pelajar nanti. Oke kali ya, jadi intinya pelajar sekarang harus bisa menjadi motivasi untuk pelajar kedepannya. Nah, gimana mendapat kalian sahabat masa muda? Terlihat sekali ya perbandingan pendidikan di Indonesia dari alat bantu belajarnya yang dulu menggunakan papan tulis hitam, yang sekarang sudah menggunakan papan tulis putih, dan akses pelajarannya yang dulu mungkin masih susah untuk mengakses pelajarannya. Sekarang sudah lebih mudah untuk mencari sumber informasinya. Nah, jadi pelajar sekarang harus bisa menjadi motivasi untuk pelajar kedepannya kalian. Oke, saya rasa sudah cukup perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Betul sekali Kak Anum, walaupun terdapat perbedaan antara pelajar dulu, kini, dan nanti, kita nggak boleh lupa dengan tujuan kita sebagai pelajar nih ya, yaitu belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang mengizinkan kita untuk bereksplorasi dan bebas berekspresi di studio podcast Mamsa ini. Dan yang paling terpenting, kita bisa jalan-jalan. Terima kasih ya. Masa muda tanpa masa muda gak keren. Saya Hanum Rahmadina dan saya Lailatul Afriliyah pamit undur diri. Dadah, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa di-share ya guys.